Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusbihani, kelompok 1 angkatan 35, Latsar CPNS 2021, Kabupaten Balangan, oleh BPSDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan kita kali ini yaitu akuntabilitas. Apa yang dimaksud akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, yaitu kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas terbagi atas HH, L, KK. H yang pertama adalah hubungan. Maksudnya, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak, baik itu individu, kelompok, institusi negara, dan masyarakat. Yang kedua yaitu hasil, artinya berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk selalu bertindak dan berupaya dalam memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah laporan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan kepada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut LAKIP. Yang keempat adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima, kinerja. Yaitu dalam proses ini setiap individu, kelompok, atau institusi akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Nah, jadi dapat dikatakan akuntabilitas apabila memenuhi 5 poin-poin ini, dan inilah yang kita sebut dengan aspek-aspek akuntabilitas. Untuk menjadi PNS yang berakuntabilitas, kita harus dapat menanamkan nilai-nilai publik, yaitu yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, setelah mengetahui nilai-nilai publik, semoga kita dapat mengamalkannya sehingga menjadi ASN atau PNS yang berakuntabilitas. Akuntabilitas yang terimplementasi dengan baik akan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran demokratis atau kontrol demokrasi. Dan ini adalah nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama, netral. Yang kedua, kejelasan target. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, transparan. Yang keenam, mendahulukan kepentingan publik. Yang ketujuh, partisipatif. Yang kedelapan, adil. Dan yang kesembilan, konsisten. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.